people in the world, who are you? Good, your kuota internet is aman. Film kali ini akan menceritakan tentang perabotan dunia, di mana setidaknya film ini akan menambahkan IQ Anda setidaknya sebanyak 0,064% dan menyadarkan Anda bahwa Google Voice dan kalkulator bukanlah satu-satunya kecerdasan buatan paling canggih di dunia. Film ini berjudul Cepi, tahun 2015. Penasaran? Langsung saja. Stop DM-DM-an sama mantan, minum paracetamol, dan senyum sedikit. Selamat menonton! Diceritakan di mana TikTok tidak lagi menguasai dunia, kejahatan semakin merajalela dan pemerintah kewalahan mengatasinya. Sebuah perusahaan teknologi dan senjata bernama Tetraval berhasil membuat terobosan terbaru, di mana para ilmuwan di sana berhasil membuat sebuah robot polisi yang sudah diprogram untuk dapat membantu para pihak berwajib dalam menangkap dan mengatasi tindak kriminal. Di perusahaan Tetraval sendiri ada dua ilmuwan atau pengembang yang cukup berpengaruh di sana. Yang pertama ada Vincent. Dia merupakan ilmuwan yang mengembangkan sebuah robot raksasa bernama Moose yang dilengkapi senjata berat dan hanya bisa dikendalikan oleh seorang manusia yang dipasangi alat penerima syaraf atau transmitter di kepalanya. Namun sampai saat ini alatnya belum digunakan oleh pemerintah karena ukuran dan kemampuannya tidak efektif untuk tindak kriminal ringan yang terjadi. Kedua ada Deon. Dia merupakan ilmuwan yang cukup berpengaruh dalam pengembangan robot polisi yang digunakan sekarang. Robot polisi sendiri sudah dilengkapi program semacam kecerdasan buatan, namun tindakannya terbatas hanya pada tindak kriminal saja. Scene berpindah ke tempat lain, di mana ada sebuah mobil penjahat yang sedang dikejar oleh polisi. Ada Ninja, Yolandi, dan Yankee. Mereka bertiga adalah gangster yang sedang mengantar paket narkoba untuk dikirimkan kepada pengedar kelas kakap bernama Hippo. Saat sampai di tempat tujuan, ternyata paketnya sudah hancur saat mereka berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Hippo pun marah dan menodongkan pistol kepada Ninja dan kawan-kawan. Hippo meminta ganti rugi sebanyak 20 juta dolar. Jika tidak, maka kepalanya akan berada di kakinya. Beruntung polisi mengepung lokasi mereka dan ternyata terjadi tembak-tembakan di sana yang mengakibatkan satu robot polisi rusak parah. Ninja, Yolandi, dan Yankee pun berhasil kabur dari sana. Robot yang rusak parah itu dibawa ke balai Tetraval dan akan didaur ulang. Di sisi lain, Ninja pun dihubungi oleh Hippo untuk segera mengganti kerugiannya. Karena kalau tidak, bukan hanya kepalanya saja yang akan berpindah ke kakinya, tapi kakinya pun akan berpindah ke tangannya. Di tengah kepanikan itu, muncul sebuah ide dari Yolandi untuk merampok bank menggunakan robot polisi. Dan ide bodohnya adalah dengan menculik penciptanya dan memprogram polisi robot untuk membantu mereka merampok bank. Dan orang yang mereka akan culik adalah Deon. Deon sendiri terlihat sedang mengerjakan proyek ambisiusnya, di mana dia yakin bisa menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Dan tak disangka setelah bertahun-tahun mengerjakan rumus algoritmenya, akhirnya Deon berhasil menemukannya. Namun masalahnya adalah dia perlu menemukan sebuah robot untuk menguji kecerdasan buatan tersebut. Alhasil dengan penuh semangat, dia pergi ke Tetraval dan meminta atasannya untuk mengizinkannya memakai satu robot yang rusak untuk dijadikan bahan percobaan. Namun dengan alasan yang tidak cukup kuat, atasannya menolak permintaan Deon tersebut. Deon yang tidak tenang dan mati penasaran akhirnya mencuri robot tersebut. Tak disangka, di tengah perjalanannya pun Deon dicegat oleh Ninja dan kawan-kawan. Kemudian mereka bertiga pun membawa Deon ke markasnya. Di sisi lain, terlihat Vincent sedang mempresentasikan robotnya kepada para militer. Dan nampaknya militer tidak memberi respon yang baik. Karena selain harganya yang mahal, mereka tidak melihat fungsi robot Moose kecuali keadaannya yang sudah sangat amat buruk dan tidak bisa ditangani oleh pihak militer. Hal tersebut pun membuat Vincent sangat marah, sampai-sampai mengacak-ngacak sepi tank. Di sisi lain, Ninja dan kawan-kawan pun menyadarkan Deon dari pingsannya. Langsung to the point untuk menyuruh Deon memprogram robotnya agar menjadi gangster dan bisa merampok bank. Jika Deon menolak, maka otaknya akan ditembak dan akan dijadikan rawon untuk dijual di warteg. Deon yang tidak memiliki opsi lain pun
menurutinya. Ditambah ada sisi positif lain di mana dia bisa menguji coba di sebuah tempat aman di mana tidak diketahui perusahaannya. Deon pun menjelaskan bahwa saat robot tersebut diaktifkan, robot tersebut akan seperti anak kecil yang perlu diajari dan beradaptasi. Padahal secara pribadi, Deon sudah tidak sabar ingin mengaplikasikan kecerdasan buatannya kepada robot tersebut. Saat akan diaktifkan, Ninja dan Yangki pun bersiap-siap dengan senjatanya. Saat aktif, betapa mengesankannya saat robot tersebut berubah seperti anak kecil yang polos. Dia pun bersembunyi dan ketakutan. Namun dengan sisi keibuan yang dimiliki Yolandi, robot tersebut pun mau menghampirinya. Yolandi dan Deon pun memperkenalkan namanya. Lalu robot tersebut pun mengulangi perkataannya. Yolandi lalu memberikan nama robot tersebut pun Cepi, yang artinya anak kecil yang gembira. Tak lama, Ninja pun mengusir Deon dari sana, tapi sesuai kesepakatan, Deon akan sesekali mengunjungi Cepi. Di sisi lain, Vincent terlihat sedang berada di Tetravel saat tengah malam, dan diam-diam dia memeriksa komputer robot polisi. Terkejutnya dia saat melihat satu robot polisi sedang aktif saat malam hari, dan di situ dia memiliki ide untuk menghancurkan reputasi Deon dan robot polisinya. Esok pagi terlihat Cepi sedang berkeliling di saat Yangki dan kawan-kawan masih tidur. Cepi tidak sengaja melihat acara anime di televisi dan dia menirukan gayanya. Tak lama Ninja pun muncul dan melarangnya menonton kartun jadul tersebut dan lebih menyarankannya untuk menonton hentai. Ninja mengatakan bahwa Cepi harus membantunya untuk mencari uang. Lalu, Ninja pun mengajari Cepi menembak. Namun, kelihatannya Cepi menjadi ketakutan. Tak lama, Yolandi pun muncul dan memarahi Ninja untuk hal itu. Katanya, seperti kata Deon, Cepi seperti anak kecil yang harus diarahkan terlebih dahulu. Pada siang hari, saat Ninja keluar, Yolandi dan Yangki pun mengajari Cepi untuk mengajarinya hal-hal seperti menyapa, menggunjing, menggibah, dan tos ala gangster. Tak lama, datanglah Deon berkunjung sambil membawa mainan dan beberapa suku cadang. Dan ternyata Deon itu diikuti oleh Vincent. Vincent pun mengetahui apa yang sedang terjadi. Seperti bocah kecil yang sedang berkembang, Deon pun mengasah Cepi. Vincent pun pergi dari sana dan menyusun rencana jahat. Kembali ke Cepi, setelah diarahkan lebih jauh, Cepi pun menunjukkan perkembangan yang cepat, di mana dia mampu melukis mobil bekas yang ada di depannya. Namun tentu saja hasil coretannya seperti mesin printer yang habis tinta. Tak lama, Ninja pun pulang dan mengusir Deon dari sana. Lalu Ninja pun membawa Cepi ke dunia luar agar menjadi gangster sejati. Lalu Ninja meninggalkan Cepi bersama pemuda berandalan. Cepi pun tidak suka dan meminta Ninja mengajaknya pulang. Namun dia tetap ditinggalkan. Cepi pun dibully oleh gangster tersebut dan dianiaya seperti anak kecil yang lugu. Dengan tubuh sempoyongan layaknya manusia yang tak berdaya, Cepi pun melewati rel kereta api Manggarai. Di sisi lain, terlihat Vincent sedang melacak keberadaan di mana Cepi berada. Dan ternyata, Vincent berniat untuk menculik Cepi. Sampai di lokasi, Cepi langsung dilumpuhkan dengan alat pelumpuh sistem dari Doraemon dan segera membawa Cepi ke dalam mobil. Vincent pun memotong lengannya Cepi dan mengambil kunci keamanan yang ada di kepalanya. Oke, sampai sini gue jelaskan. Jadi tujuannya Vincent untuk mengambil kunci keamanannya Cepi untuk mensabotase dan mematikan seluruh sistem robot polisi, sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan robot raksasanya, yaitu si Mus. Dan kenapa Vincent susah-susah mengambil kunci keamanan yang ada di kepalanya Cepi adalah karena jika mengambil salah satu robot yang ada di Tetraval, itu akan sangat berisiko dan dia pasti akan dipecat. Lanjut. Saat Vincent akan memotong kepalanya, Cepi pun berontak dan berhasil lolos dari sana. Saat pulang ke markas, Cepi pun seperti anak kecil yang menangis pulang kepada ibunya. Dan memang Yolandi sudah dianggap ibu oleh Cepi. Yangki pun mengambil suku cadang yang dibawa oleh Deon waktu itu dan memasang dengan yang baru yang keren untuk Cepi. Cepi pun meminta Yolandi untuk membacakan buku. Dan sekali lagi, Cepi menunjukkan kasih sayang seperti manusia pada umumnya.
Keesokan harinya, Yangki dan kawan-kawan kembali mengajari Cepi untuk menjadi gangster sejati, agar bisa sekuat Genji. Ninja pun mengajak Cepi untuk merampok, tapi Cepi berkata bahwa hal itu tidak baik seperti kata penciptanya Deon. Ninja pun mengakalinya bahwa dia mengatakan mobilnya sudah dicuri oleh orang lain dan Cepi harus membantu Ninja untuk mendapatkannya kembali. Dari situ Cepi pun berubah menjadi robot barbar. Hey, there's a dick right there. Get him! You don't steal cars from gangs! What is wrong with you? What, Daddy? Hi, sir. Shut! Get out! I haven't been drinking! Setelah mendapat beberapa mobil mahal yang diinginkan, Ninja pun pergi ke tempat seseorang yang menjual senjata untuk menukar beberapa peledak dengan senjata yang nantinya akan digunakan untuk merampok bank. Saat menunggu, Cepi melihat seekor anjing yang mati di sana. Ninja pun memberikan sedikit motivasi bahwa untuk bertahan hidup, Cepi harus berjuang untuk itu. Dan walaupun Cepi robot, dia mengatakan bahwa suatu saat baterai yang akan ada di tubuhnya habis. Dan baterai tersebut tertanam permanen di tubuhnya sehingga itu tidak bisa diganti, dan untuk bertahan hidup dia harus mengganti dengan tubuh baru, dan untuk mendapatkan itu dia harus memiliki uang. Saat kembali ke markas, Cepi pun curhat kepada Deon. Kenapa Deon menciptakan Cepi ke tubuh yang akan mati? Cepi pun mengungkapkan bahwa dia tidak ingin mati dan meninggalkan ibunya. Astaga. Yolandi yang mendengarkannya pun sedih. Tak lama setelah itu, Cepi pun mengalami malfungsi karena pembongkaran Vincent saat itu. Dan dengan cepat, Deon pun membawa Cepi ke Tetraval dan dia berhasil diselamatkan. Saat akan pulang, Cepi melihat alat transmitter otak milik Vincent dan tubuh robot yang belum aktif. Deon pun menjelaskan apa itu. Cepi yang sudah cerdas mengungkapkan sebuah ide bahwa dia mampu memindahkan kecerdasannya ke tubuh baru itu. Namun Deon menjelaskan bahwa itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Cepi pun mengatakan bahwa dia benci dengan Deon. Cepi pun pergi meninggalkan Deon dan membawa transmitter tersebut. Di sisi lain, Vincent mensabotase semua robot yang sedang bertugas dan semua robot polisi pun mati. Hal itu disambut gembira oleh Hippo dan kawan-kawan, mereka pun langsung turun ke jalan. Vincent pun kemudian datang menemui atasannya untuk memakai robot mus buatannya. Namun atasannya tetap menolak. Di tempat lain, Cepi sedang sibuk memindahkan kecerdasannya ke dalam komputer untuk mendapatkan tubuh baru. I have to get my consciousness out. That's it. That's me. Dan pada saatnya tiba, Ninja dan kawan-kawan saatnya untuk beraksi. Mereka langsung mencegat semua mobil yang berisi uang. Namun pada saat akan pergi, Cepi melihat petugas yang terluka. Dia pun menghampirinya dan meminta maaf karena telah melukainya. Di sini kita melihat bahwa Cepi memiliki rasa simpati dan rasa kemanusiaan. Bukan rasa kemanusiaan ya, rasa kerobotan kah? Oh ya, rasa kerobotan yang tinggi. Apaan sih? Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Di Tetraval, Vincent pun memperlihatkan apa yang telah terjadi dan dia mengatakan itu bisa merusak reputasi perusahaannya. Ibu atasan pun mengizinkan Vincent untuk meluncurkan robot raksasanya, yaitu si Moose. Dan here we go. Mengetahui hal itu, Deon langsung mengambil beberapa senjata dan segera pergi ke lokasi Cepi. Vincent yang senang akhirnya meluncurkan robot raksasa itu dengan duduk di kursi gaming mahalnya. Singkat cerita, Deon pun berhasil menemui Cepi dan kawan-kawan. Dia memberitahu bahwa Cepi sedang dalam bahaya. Tiba-tiba datang Hippo dan gengnya untuk menagih uang kepada Ninja.
Dan di saat bersamaan, robot raksasa pun itu muncul dan situasi berubah menjadi zona perang. Yangki pun menjadi orang yang pertama mati oleh si robot raksasa itu. Tubuhnya pun diinjak dan dibelah oleh capit raksasa robot raksasa tersebut. Setelah itu Vincent memburu Deon, lalu Cepi muncul. Dia kemudian menancapkan beberapa peledak ke tubuh raksasa tersebut dan kemudian menembakkannya beberapa kali. Tapi akhirnya Cepi malah yang ditembak lalu jatuh tersungkur. Saat Yolandi akan menghampiri Cepi, si robot raksasa langsung menembaknya namun dicegah oleh Cepi. Ninja kemudian berhasil menembak kamera robot raksasa. Kemudian Vincent mengalami kehilangan pandangan visual. Hippo pun berhasil mencegat Deon, tapi dihalangi oleh Ninja. Di sini terjadi adegan dramatis di mana saat Deon menyuruh Ninja untuk lari, Hippo berhasil menembak Deon dan menembak Ninja di kakinya. Ninja pun berhasil membunuh Hippo dan Deon mengalami luka tembak yang cukup serius. Saat Vincent berusaha untuk mendapatkan kamera visual, mereka semua kabur dari tempat itu. Tapi Ninja pun memutuskan untuk tetap tinggal dan mengalihkan perhatian robot raksasa tersebut. Dengan kata lain, dia mengorbankan nyawanya untuk mereka semua. Alus. Saat akan membunuh Ninja, Yolandi pun turun dari mobil dan menembakkan peledak ke robot tersebut. Tapi robot raksasa itu langsung menembak Yolandi sehingga Yolandi tewas. Cepi pun turun menghampiri ibunya. Kemudian mengambil pemicu untuk meledakkan yang ditancapkan tadi kepada si robot. Sehingga si robot hancur dan semuanya sudah berakhir sekarang. Dengan tewasnya Yolandi dan Deon yang sedang sekarat, membuat Cepi geram dan segera pergi ke Tetraval untuk mendatangi si Vincent. Kampret itu. Sampai di sana, Cepi pun menghampiri Vincent dan menghajar si kampret itu. Kapok. Selesai dengan itu, Cepi pun membawa Deon ke ruang kontrol untuk menyelamatkannya. Dan ide menyelamatkannya adalah untuk memindahkan kesadaran Deon ke dalam tubuh robot seperti dirinya. Dan ternyata itu berhasil. Deon pun terkejut saat melihat dirinya sudah menjadi robot. Dan melihat langsung tubuh aslinya sudah terbaring. Gua jadi bertanya-tanya, apakah itu semua bisa benar-benar dilakukan? Atau hanya sebuah film belaka? Karena jika iya, gua pribadi sih ingin memindahkan kesadaran gua ke dalam sebuah smartphone agar bisa ngedit sebuah video sehingga lebih cepat prosesnya. Karena jujur, gua suka kesal saat merendering video di KineMaster. Itu benar-benar menghabiskan waktu gua. Dan seandainya gua menjadi sebuah Android, mungkin gua bisa mempercepat proses itu dari dalam. Apaan sih anjing? Di luar terlihat petugas sedang mencoba menobrak masuk dari luar. Setelah Deon berhasil diselamatkan, kemudian muncul lagi sebuah ide untuk memindahkan Cepi ke tubuh baru. Dan itu pun berhasil. Dengan tubuh barunya, Cepi pun bisa hidup lebih lama. Is that you? Yeah, it's me. We going back home. Di sisi lain, ninja yang selamat pun terlihat sedang membakar barang kenang-kenangan yang dimiliki teman-temannya yang setelah meninggal. Namun, ninja mendapatkan sebuah flash disk di mana flash disk itu berisikan kesadaran Yolandi. Dari situ muncul sebuah ide untuk mengembalikan Yolandi. Dengan kecerdasan yang dimilikinya sekarang, Cepi pun mengakses perusahaan Tetraval dan menjalankan pabrik perakitan robot dari sana. Tujuannya adalah untuk mentransfer kesadaran Yolandi ke tubuh robot yang lebih canggih. Dan tamat. Ending yang sangat gimana ya, sedih juga, bahagia juga. Ya gitulah. Dari semua film kecerdasan buatan dan tentang robot-robotan, tampaknya film Cepi ini adalah film yang paling klimaks. Dan saya pribadi tidak mengumpat atas ending yang membagongkan. Coba film Transcender endingnya seperti ini, mungkin akan sangat bahagia sekali saya menontonnya. Tapi kayaknya seru juga ya kalau punya tubuh robot kayak gitu. Jadi nggak perlu sakit atau cedera, tinggal ganti suku cadang. Jadi pesan dari film ini adalah serobot-robotnya robot, ia tetap robot. Apaan sih?
Oke guys, sekian review dari gue. Semoga kalian suka. Jadi kalau kalian suka, klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian mau request film, silahkan komen-komen di bawah ya guys. Oke, see you. Bye-bye.